Halo semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Di video kali ini aku mau ceritain alur film zombie yang berjudul Cargo, yaitu merupakan film yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Ben Howling dan Yolanda Ramke. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah yang telah terinfeksi oleh virus zombie. Ayah tersebut berjuang untuk menyelamatkan anaknya dalam waktu 48 jam sebelum ia berubah menjadi zombie. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Enjoy! Suatu hari terdapat sebuah keluarga kecil yang sedang mengarungi sungai. Ayah dari keluarga tersebut bernama Andi, ibunya bernama Kay dan anaknya bernama Rosie. Di perjalanan, Andi melihat sebuah keluarga yang tinggal di tepi sungai. Andi pun menyapa. Tapi betapa kagetnya Andi ketika melihat bahwa ayah dari keluarga tersebut membawa pistol. Andi pun segera bergegas masuk kembali ke kapalnya. Pada senja hari, Andi mengambil kotak merah yang mengapung di atas air. Kotak tersebut berisi sebuah peringatan untuk tetap berdiam di rumah melakukan karantina. Karena di daerah Australia sedang terjadi virus yang mengubah manusia menjadi seorang zombie. Andi pun berencana untuk tetap berada di kapal hingga sampai ke pangkalan militer. Tetapi Andi dan Kay di sini malah terjadi percecokan karena si Kay ini ingin ke daratan untuk mengambil makanan karena stok makanan mereka telah habis. Tapi Andi pun menolak. Keesokan harinya, Andi melihat sebuah kapal rusak di tepi sungai. Andi pun segera mendekati kapal tersebut dengan harapan dapat menemukan makanan untuk keluarganya selama karantina. Ternyata benar, kapal tersebut terdapat banyak sekali makanan yang masih layak untuk dikonsumsi. Ketika si Andi sedang membereskan makanan, dia melihat hal aneh di balik pintu. Andi pun segera bergegas keluar dan kembali ke kapalnya. Andi pun langsung bercerita kepada Kay bahwa ia telah menemukan stok untuk makanan keluarga mereka. Andi pun langsung beristirahat. Adegan dilanjutkan dengan si Kay yang melihat sebotol minuman yang telah didapatkan Andi di kapal rusak itu. Kay pun berinisiatif untuk mencari sesuatu di kapal itu lagi. Tetapi tiba-tiba Kay ini melihat pintu kapal bergerak-gerak dan ia pun langsung segera untuk keluar. Tapi sayang, si Kay ini malah terkena gigitan zombie. Andi yang telah terbangun pun langsung mencari keberadaan si Kay. Dan betapa kagetnya Andi ketika melihat bahwa si Kay ini ternyata telah tergigit oleh seorang zombie. Di sini, si Kay pun langsung mengatur waktu selama 48 jam sebelum ia berubah menjadi seorang zombie. Kay merasakan gejala-gejala zombie dan merasa ingin bunuh diri. Tetapi di sini si Andi meyakinkan Kay bahwa ia akan membawanya ke rumah sakit sebelum ia berubah menjadi zombie. Mereka pun memutuskan untuk melalui perjalanan darat menuju rumah sakit. Pada saat di perjalanan, mereka melihat sebuah mobil yang masih bisa dikendarai. Pada saat menunggu Andi mengisi bensin, Kay melihat cairan kental yang berwarna kuning yang merupakan tanda dari sebuah zombie. Kay pun langsung memberikan kode kepada Andi untuk segera masuk ke dalam mobil. Andi yang menyadari langsung bergegas mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti karena si Kay ini akan menggantikan popok dari si Rosie. Tapi betapa kagetnya si Andi ketika melihat bahwa si Kay ini tiba-tiba pingsan dan mengeluarkan gejala zombie. Setelah menenangkan Kay, Andi pun langsung melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Andi ini tiba-tiba menabrak sebuah pohon karena menghindari seorang zombie. Andi pun seketika pingsan. Ketika bangun, Andi pun terkejut karena si Kay ini tiba-tiba telah menjadi seorang zombie dan menggigitnya. Andi pun bergegas segera menyelamatkan anaknya dan membunuh si Kay. Di sini dia benar-benar depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan anaknya. Andi pun bergegas mengatur waktu 48 jam sebelum ia berubah menjadi zombie. Di perjalanan, Andi ingin membunuh seorang zombie yang membuat mereka kecelakaan. Tapi datanglah anak yang bernama Tommy dan menuntun si zombie itu pergi.
Andi pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah yang kemudian ia masuki. Tetapi betapa kagetnya Andi ketika melihat perempuan yang bernama Eta. Eta ini merupakan guru sekolah di daerah tersebut. Eta ini mengobati luka Andi dan menawari Andi untuk menginap. Si Andi pun yakin bahwa Eta itu orang yang tepat untuk mengurusi Rosi. Tetapi si Andi ini mengurungkan niatnya ketika ia melihat bahwa si Eta ini ternyata memiliki penyakit. Di pagi hari, Andi melihat bahwa waktunya itu tersisa 32 jam lagi. Di sini Eta menyarankan untuk menitipkan Rosi ke keluarga muridnya yang bernama Tommy. Pada saat di perjalanan, Andi ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Vic. Vic ini meminta bantuan Andi untuk menyelamatkannya dari tumpukan-tumpukan gas. Andi pun dibawa Vic ke rumahnya dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rani. Kemudian, si Vic ini mengajak Andi pergi ke sesuatu tempat. Ketika telah sampai ke tempat itu, betapa kagetnya dia ketika melihat ternyata Tommy ada di dalam kurungan yang dijadikan Vic sebagai umpan para zombie. Vic ini menjadikan Tommy sebagai umpan agar dia dapat membunuh para zombie dan mengambil hartanya. Si Andi yang ingin anaknya selamat pun mengikuti perintah dari si Vic. Adegan berganti ketika Rani menemukan cairan zombie di tubuh Rosi. Rani paham bahwa Andi sebentar lagi akan menjadi zombie. Pada malam hari, Andi melakukan perpisahan kepada Rosi. Ia yakin bahwa keluarga tersebut dapat mengurus Rosi. Ketika Andi akan bunuh diri, tiba-tiba Rani datang dengan menggendong Rosi. Rani meminta Andi untuk membawanya pergi karena Fix ini bukan suaminya, melainkan orang jahat yang telah membunuh suami Rani. Andi pun setuju dan akan membawa mereka bertemu keluarga di tepi sungai. Tiba-tiba Fix ini datang dan langsung memukul Andi hingga pingsan. Andi yang tersadar dari pingsannya sungguh terkejut melihat bahwa ia telah terkurung bersama Tommy. Akhirnya Andi pun membuat rencana untuk memanfaatkan para zombie agar mereka terbebas dari kurungan. Mereka pun segera pergi untuk menjemput Rosi dan juga Rani. Tetapi pada saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Fix ini datang dan menembak. Tapi Rani ini mengorbankan badannya untuk menghalangi Rosi dan Andi. Melihat Rani yang telah tewas, Andi pun langsung berlari bersama Tommy. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk menghindari kejaran dari si Fix. Di dalam gua tersebut, Andi sudah mulai bertingkah seperti zombie. Tetapi di sini Andi masih belum menjadi zombie seutuhnya. Tommy yang melihat pun hanya bisa berdiam memeluk Rosi. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan betapa kagetnya Tommy bahwa ayahnya itu yang telah menjadi zombie telah dikubur di atas pohon. Di sini Tommy tidak mau melanjutkan perjalanannya. Andi pun pergi dan tiba-tiba ia merasakan gejala zombie lagi. Ia pingsan dan begitu sadar dia melihat Tommy bersama Rosi. Tommy pun mau melanjutkan perjalanannya menuju keluarga di tepi sungai. Sesampai di sana, Andi pun terkejut. Ternyata ayah dari keluarga tersebut telah terinfeksi virus zombie dan mereka pun sedang melakukan perencanaan untuk bunuh diri. Di sini dia menawarkan agar Andi itu melakukan hal yang sama kepada dirinya. Andi yang frustasi pun dihampiri oleh Tommy. Tommy berkata bahwa dia akan kembali ke keluarganya dan mengajak si anaknya Andi ini. Ia senang dan mereka pun langsung melakukan perjalanan melalui terowongan. Ternyata di dalam terowongan tersebut ada Pig. Pig ini langsung melukai Tommy dan Andi, kemudian mengambil Rosi dari tangan mereka. Di sini Andi terus membujuk Fix untuk mengembalikan Rosi. Akhirnya si Fix ini pun luluh. Perjalanan pun dilanjutkan. Di sini Andi menyemangati Tommy untuk tetap bertahan. Di tengah perjalanan, si Andi merasakan bahwa virus itu sudah akan merubah Andi sepenuhnya menjadi zombie. Si Andi pun bergegas membawa potongan daging di sakunya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak berapa lama Andi merasakan bahwa dalam hitungan menit dia akan berubah menjadi zombie. Ia pun bergegas mengeluarkan daging dan menusukkannya ke tongkat kayu.
Di sini Andi berpamitan dan menitipkan Rosie kepada Tommy. Di sini Andi pun berpamitan dengan anaknya Rosie sembari menangis. Ini merupakan adegan yang paling menyedihkan ya teman-teman. Andi pun telah seutuhnya menjadi zombie, tetapi dia masih sedikit sadar untuk menggendong si putrinya dan juga si Tommy. Adegan beralih ke keluarganya Tommy yang sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil dan juga Tommy digendong oleh zombie. Zombie itu adalah Andi yang berjalan mengikuti daging yang ada di tongkat kayu tersebut. Mengetahui hal tersebut, ibunya Tommy pun langsung mendekati dan memeluk Tommy dengan erat. Ibunya pun menggendong anaknya Andi dengan penuh keceriaan. Setelah itu Andi pun langsung dibunuh dan meninggal. Rosie pun selamat dan dibawa ke kaumnya Tommy. Di sini mereka sangat menyayangi Rosie dan cerita pun selesai. Dalam film ini, kita dapat memahami bahwa kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak pernah ada batasan. Mereka selalu berjuang untuk keselamatan dan kebahagiaan anaknya, walaupun hingga tetes darah penghabisan. Oleh karena itu, kita harus berbakti dan menyayangi kedua orang tua kita ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja alur cerita dari film ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.